Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit di luar sana. Semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan untuknya. Dan juga untuk teman-teman kita yang sedang terkena musibah, semoga Allah juga memberikan kesabaran dan ketabahan untuk dirinya dan keluarganya. Amin. Nah, hari ini teman-teman bertemu lagi nih dengan Bu Rosita. Sekarang kita mau belajar apa ya teman-teman? Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini Allah memberkahi dan kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oh iya teman-teman, supaya lebih semangat kita tepuk senyum dulu yuk. Masih ada yang ingat kan? Coba tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Masya Allah. Semuanya harus senang ya, bahagia pagi hari ini, supaya juga kita bersemangat dalam mendapatkan ilmunya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pentingnya bermusyawarah. Tapi sebelum itu, Ibu akan kirimkan dulu slide-nya ya. Yuk kita simak bersama-sama. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pentingnya bermusyawarah. Tapi sebelum membahas itu, Ibu akan membagikan terlebih dahulu kisah yang berjudul Liburan Nisa. Nah, pada suatu minggu, Nisa dan teman-temannya berencana untuk berenang. Namun sebelum mereka berangkat, tiba-tiba Pak Haris datang ke rumah Nisa dan memohon kepada Nisa dan teman-temannya untuk mengisi acara pada HUT kemerdekaan Indonesia. Nisa dan teman-temannya pun bermusyawarah dan mengurungkan niatnya untuk berenang dan bersiap-siap untuk mengisi acara di pentas kelurahan. Nah, dari cerita singkat tadi, Bu Ros ada 3 pertanyaan nih untuk teman-teman dulu. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah Nisa dan teman-temannya tetap pergi berenang? Coba dituliskan jawabannya teman-teman, boleh di buku tulis, boleh juga di kolom komentar, boleh, nanti kita akan samakan jawabannya. Yang kedua, bagaimana sikap Nisa dan teman-temannya dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi? Coba, kira-kira bagaimana ya mereka menyelesaikannya? Dan yang ketiga, apakah mereka mendahulukan kepentingan pribadi atau mereka mendahulukan kepentingan bersama? Nah, Bu Ros beri waktu 10 detik deh teman-teman menuliskan di buku ya. Nanti kita akan samakan jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu habis. Baik, kita akan samakan jawabannya ya teman-teman. Yang pertama, nah siapa nih yang jawabannya sama? Jadi dari pertanyaan, apakah Nisa dan teman-temannya tetap pergi berenang? Jawabannya tidak. Nisa dan teman-temannya mengurungkan niatnya untuk berenang dan bersiap-siap mengisi acara pentas. Itu jawabannya ya, ada yang sama? Oke, lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Bagaimana sikap Nisa dan teman-temannya? Bagaimana sikapnya dalam menghadapi masalah? Nah, mereka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Ada juga yang sama? Terakhir nih, pertanyaan ketiga. Apakah mereka mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama? Jawabannya yang benar adalah mereka mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Wah, Masya Allah ya teman-teman, kita belajar nih dari Nisa dan teman-temannya bahwa musyawarah itu sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Keren ya teman-teman. Nah, berbicara soal musyawarah, ternyata dalam sila Pancasila ada loh yang membahas mengenai musyawarah. Kira-kira sila keberapa ya? Ya betul, sila keempat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila keempat itu kita belajar apa ya teman-teman? Betul, pentingnya bermusyawarah.
ada lagi tidak ya makna lain dari sila keempat? Kenapa juga simbolnya kepala banteng? Nah, ternyata kepala banteng merupakan lambang sila keempat. Banteng dikenal sebagai makhluk yang berjiwa sosial dan suka berkumpul dengan sesamanya atau berkelompok. Kekuatan banteng akan semakin kuat loh teman-teman jika mereka berkelompok. Inilah alasan banteng dijadikan sebagai lambang sila keempat. Simbol kepala banteng pada sila keempat Pancasila memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Dengan kata lain, jika kita ingin mengambil keputusan, maka kita harus bermusyawarah terlebih dahulu ya teman-teman. Wah, Masya Allah, dari materi sila keempat tadi kita belajar ya pentingnya bermusyawarah dan mengambil keputusan. Nah, sekarang Bu Ros juga akan sedikit menceritakan lagi nih sebuah kisah yang berjudul Pak Salman Pemimpin yang Adil. Boleh disimak ya teman-teman tulisannya. Pak Salman ingin memimpin sebagai ketua RW di tempat tinggalnya. Namun sebelum itu dia ingin melaksanakan musyawarah atau pemungutan suara agar pemilihan ketua RW tersebut adil dan berjalan secara lancar tanpa hambatan. Nah, ada 3 pertanyaan nih untuk teman-teman semua. Yang pertama, apakah Pak Salman mengamalkan sila Pancasila keempat? Coba tuliskan jawabannya ya. Yang kedua, apakah Pak Salman telah menjunjung tinggi musyawarah? Yang terakhir, bagaimana jika kita menyelesaikan suatu masalah tanpa musyawarah? Nah, teman-teman boleh menuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelasnya. Bu Ros tunggu nih teman-teman. Jawaban terbaik juga akan mendapatkan hadiah. Semangat ya teman-teman. Nah, biar lebih semangat lagi, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yuk yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Wah, Masya Allah ya, gimana nih teman-teman lagu Satu Nusa Satu Bangsanya. Kita belajar banyak ya dari lagu wajib nasional ini. Ternyata lagu atau musik akan terdengar lebih merdu jika kita memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Kita akan sedikit membahas ya teman-teman terkait tempo atau tinggi rendah nada. Yang pertama, tanda tempo. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Jenis tanda tempo antara lain tanda tempo cepat, tanda tempo lambat, dan tanda tempo sedang. Selanjutnya, tinggi rendah nada. Nada sendiri apa ya artinya? Nada adalah suatu bunyi yang memiliki getaran yang teratur. Nada terbagi menjadi 2, yaitu tinggi rendah dan panjang pendek. Warna dari sebuah nada dapat dilukiskan dengan notasi. Notasi terbagi menjadi 2, yaitu notasi angka dan notasi balok seperti yang tadi kita lihat ya bersama-sama. Dan ternyata pembahasan tadi kita nih tentang persatuan bangsa, kemudian juga tentang musyawarah. Ternyata dalam Quran juga ada loh teman-teman, Quran surat Asy-Syura ayat 38. Teman-teman boleh menyiapkan Qurannya ya, kita akan membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Allah dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, terima kasih ya Bu Ani sudah membacakan bersama-sama kita nih mengenai Quran Surat Asy-Syura ayat 38 beserta artinya. Nah, maknanya adalah teman-teman bahwa kita harus mementingkan musyawarah ya di atas kepentingan kita. Kita harus memedulikan juga orang lain sebelum kita mengambil keputusan, supaya keputusan yang kita ambil adil dan bijaksana. Wah, Masya Allah nih teman-teman, tidak terasa materi kita sudah selesai hari ini. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Jangan lupa jawabannya Buros tunggu ya. Tadi kisah yang berjudul Pak Salman Pemimpin yang Adil. Tuliskan di kolom komentar di bawah ya teman-teman jawabannya. Jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelasnya juga. Buros tunggu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menambah